Tim Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, baru-baru ini, menggelar rapat, dalam rangka akan melakukan audit, atau pemeriksaan reguler di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pertemuan yang terlaksana pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 ini, berlangsung di Aula Kecamatan Natar, yang dihadiri Kepala Desa sekecamatan setempat, sementara tim inspektorat didampingi Supiah selaku Camat Natar dalam pertemuan tersebut. Sedangkan pemeriksaan yang akan dilaksanakan bergulir di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Natar ini, diungkapkan Ariswandi selaku Kepala Pelaksana Tugas Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. Hari ini kan kita inspektorat melakukan tugas yang memang rutin kita lakukan setiap tahun, pemeriksaan secara reguler. Pemeriksaan reguler ini memang kita lakukan setiap tahun, dan hari ini kebetulan jadwalnya di Natar, Kecamatan Natar. Memang nanti 17 kecamatan kita akan lakukan audit pemeriksaan secara reguler ini. Karena apa? Tugas pokok dan fungsi inspektor inilah melakukan pengawasan dan pembinaan. Sehingga ke depan kita berharap dengan seluruh kepala desa yang ada terkait dengan tata kelola melakukan kegiatan anggaran desa supaya bisa berjalan dengan baik. Bahwa inspektorat ini selain pengawasan dan pembinaan, fungsinya adalah consulting, jadi selaku konsultan. Nah, jadi tidak benar kalau inspektorat turun mencari kesalahan, mencari temuan yang sebesar-besarnya, nggak benar. Karena apa? Karena fungsi daripada inspektorat selaku pengawasan pembinaan itu juga mempunyai fungsi yang selaku konsultan. Kalau ada ditemukan misalnya ketika tim audit turun, tim pemeriksaan turun ke lapangan, ke kecamatan, ke desa, ada staf-staf kita yang nakal, itu segera lapor ke kita. Atau misalnya kepala desa juga, ini terkadang juga kepala desa juga ini memberi peluang, bukan? Dan sekali lagi saya sampaikan tegas di sini bahwa tim inspektorat ini pemeriksaannya tidak mencari-cari kesalahan, apalagi tahun politik nih. Jangan sampai kita juga dipelintir-pelintir karena tahun politik kita meriksa untuk mencari-cari temuan, enggak. Yang jelas secara prosedur SOP-nya bahwa ketika tim turun ke bawah itu selama 7 hari, selama seminggu lakukan pemeriksaan. Kemudian setelah lakukan pemeriksaan nanti kan dapat hasil P2HP namanya. P2HP itu pokok-pokok hasil pemeriksaan. Nah, disitulah dapat temuan sementara. Temuan sementara ini terkadang membuat kaget semua kepala desa. Nah, setelah P2HP kita kasih kesempatan peluang untuk kepala desa untuk memperbaiki masa sanggah namanya. Kita berikan masa sanggah 3 hari. Nah, di saat masa sanggah itu mereka mengumpulkan seluruh dokumennya, SPJ-nya, kwitansi-kwitansinya. Kan banyak nih kepala desa, ini kok udah kita lakukan semua, kegiatan udah kita laksanakan semua. Tapi kan kita tidak bisa ngomong kegiatan sudah dilaksanakan. Buktinya apa ketika kegiatan sudah dilaksanakan? Nah, itulah terkadang ketika hari pertama, hari kedua diperiksa, dapat temuan sementara, mereka tidak bisa membuktikan SPJ-nya. Itulah besar. Tapi ketika ada masa sanggah 3 hari tadi, mereka datang lagi ke inspektorat, mereka susulkan semua dokumen-dokumennya, SPJ-nya, dirasa lengkap, ya sudah. Mereka langsung menandatangani berita acara kesepakatan. Tim juga langsung lihat, oh dokumennya ada semua. Sehingga dibuatlah berita acara kesepakatan, temuannya segini. Setelah itu baru nanti kita muatkan di dokumen namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan. Jadi prosesnya panjang. Jadi jangan kaget ketika tim turun temuannya segini, itu kan baru temuan sementara. Ketika bisa dibuktikan dengan dokumennya, SPJ saya kira nggak ada masalah. Harapannya apa? Supaya ketika seluruh kepala desa yang sudah tidak menjabat lagi itu tidak susah. Nah, ini kan kita membantu kepala desa nih. Ada juga yang kita periksa dari awal dia menjabat. Tujuannya apa? Supaya ketika dia sudah nggak menjabat lagi itu nggak kaget, nggak bingung. Kalau sekarang enak lagi menjabat, semua bisa dipanggil, bendahara, sekretaris, semua bisa didiskusikan. Coba kalau tidak menjabat lagi sendirian kan, nggak mungkin. Siapa yang mau bantu kepala desa itu ketika tidak menjabat? Nah, ini juga kita membantu kepala desa supaya setelah selesai masa jabatannya mereka tenang, tidak diungkit-ungkit lagi, tidak dipersoalkan lagi terkait dengan dana desa. Pemeriksaan reguler dari Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Bapak selaku kepala desa di wilayah ini, tanggapannya seperti apa sih, Pak? Sangat baik.
karena tadi pemaparan dari Pak Inspektur mengarahkannya positif untuk pemeriksaan ke depan ini, karena inspektorat ini bukan lagi jadi momok sekarang ini, jadi sahabat, tempat konsul, tempat pembinaan. Saya selaku Kepala Desa Beranti Raya sangat mengapresiasi tentang arahan-arahan dari inspektorat ini. Kedepannya lebih baik lagi. Dijual cepat, ruko 2 pintu dengan 2 lantai rolling door bersertifikat di Jalan Raya Alimuddin Umar, Campang Raya, Kota Bandar Lampung. Dengan luas tanah 169 meter persegi, luas bangunan 8,12 meter atau 96 meter persegi. Dengan fasilitas air listrik, toilet di setiap lantai, parkir luas dan nyaman, lokasi strategis. Harga perdana 1,3 miliar rupiah. Hubungi nomor di bawah ini, Tri Wahyudi 0882 6827 6495. Dari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Asep melaporkan.